Ada sesuatu yang dilihat oleh Abu Jahal pada saat itu. Ternyata yang datang itu atau yang menampakkan diri seperti makhluk yang sangar itu adalah malaikat Jibril. Memang religi, tetapi niat dia menyanyi begitu untuk melukai perasaannya itu orang. Kalau mau kau agar supaya dia tobat, jangan kau lukai perasaannya, langsung saja. Jangan begini, nah di dalam agama kita tidak boleh begini. Itu tidak baiknya, namanya sihir. Oh, Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, wa bughidha ilayya syi'ru. Aku benci, tidak pernah suka yang namanya syair. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oke. Oke, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siratuhu fi qaumihi qabla al-bi'sati ila angqala wal haya. Sampai situ ya. Ya. Oke, silahkan. Siapa mau baca? Silahkan. Siapa? Hah? Maghfirah? Ya, silahkan. Mana orangnya? Mana orangnya? Nurul Maghfirah? Ya. Syarifah, Dalilah, baca. Baca. Ya. Sampai mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haya'u. Ya, wal haya'u, dan malu, ya. Hatta syahida lahu bidzalika. Ya, wal haya'u dan malu ini atap kemana ini? Wal haya'i. Ya. Wal fa'alis sadidati minal hilmi wal haya'i. Oke. Jadi wal fa'alis sadidati, al fa'alis sadidati atap kepada mana tadi itu? Lamma jama'allahu, ya. Lamma jama'allahu fihi minal umuris salihati alhamidati wal fa'alis sadidati minal hilmi. Oke. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini kita dari awal kemarin pasammuhu, mereka orang-orang memberikan beliau gelar dengan Al-Amin, yaitu orang amanah, karena apa yang telah Allah kumpulkan pada diri beliau berupa perkara-perkara kebaikan salihah al-hamidah yang terpuji, wal fa'alis sadidah. Nah, dari sini poin kita, dan perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap yang terpuji minal hilmi berupa santunnya beliau, dan wal haya'i dan juga malunya beliau. Oke, terus Hatta syahida lahu bidzalika. Ya, hatta sehinggalah syahidalahu, ya, menjadi saksi lahu baginya, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bidzalika akan yang demikian itu, artinya akan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berakhlakul karimah. Nah, siapa yang menjadi saksi? Aladdu a'daihi, yaitu yang paling kerasnya, ya, aladdu yang paling kerasnya, a'daihi musuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama An-Nadhr bin Haris, Nadhr bin Haris. Jadi kemarin saya sudah bilang bahwa salah satu indikasi untuk menentukan bahwa orang itu betul-betul mulia atau tidak, ya, itu ketika kalau musuh sudah memberikan
persaksian. Jadi di sini bukan temannya yang mengatakan bahwa Rasulullah itu akhlaknya bagus, bukan saudaranya, bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan kakeknya yang mengatakan, tetapi justru musuhnya sendiri yang mengatakan. Di sini bahasanya aladdu a'daihi, yang paling kerasnya musuhnya sendiri yang mengatakan itu, yang bersaksi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam orangnya mulia sekali. Nah, musuh yang dimaksud di sini adalah Nadhr bin Haris. Ya, ini salah satu puaknya atau tokohnya orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy pada saat itu. Ya. Min Bani Abdiddar, daripada Bani Abdiddar. Jadi Nadhr bin Haris ini keturunan daripada Abdiddar, ya, orang-orang Quraisy, masih orang-orang Quraisy. Terus Yaqulu, ya haitsu yaqulu, ya ketika dia berkata, ya dalam persaksiannya ini, qad kana Muhammadun fikum gulaman hadatsan. ya qad kana fikum, qad kana Muhammadun fikum, ya qad kana Muhammadun fikum, ya sungguh adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fikum pada kalian, di tengah-tengah kalian itu, gulaman adalah seorang anak muda, artinya anak kemarin sore, bahasa kasarnya seperti itu. Hadasan yang baru, artinya anak muda yang baru. Ardakum fikum, ya yang paling kalian ridhoi, fikum pada kalian, yang ada di tengah-tengah kalian. Dari semua orang yang ada di kalian itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang paling kalian ridhoi. Kurang lebih seperti itu. Wa asdaqakum hadisan, dan yang paling jujurnya kalian itu berkataannya. Nah, sudah kita bahas kemarin ini terkait dengan kejujuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekedar mengutip perkataan daripada Nadhr bin Haris yang menyaksikan langsung betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diridhoi dan paling jujur perkataannya. Terus wa a'dhamakum amanatan, dan yang paling agungnya kalian amanahnya. Nah, ini kemarin juga sudah dibahas tentang aminnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau amanahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kata Nadhr bin Haris, ya asdaqakum hadisan wa a'dhamakum amanatan, hatta, sehingga, terus Hatta idza ra'aitum fi suduri, ya hatta idza, sehingga idza, ketika ra'aitum, kalian telah melihat, fi sadaqaihi, pada dua pelipisnya, asyaibah, ya uban. Terus waja'akum bima ja'akum, dan ia datang kepada kalian dengan apa yang ia datang kepada kalian. Artinya ia datang kepada kalian membawa risalah Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada hambanya. Artinya ya diangkat menjadi nabi, ya jadi utusan. Qultum, nah, tiba-tiba kalian mengatakan sahir, penyihir. Nah, itu kata Nadhr bin Haris. La, tidak. Nah, kata dia, tidak. Wallahi ma huwa bisahir. Demi Allah, dia bukanlah seorang penyihir. Coba bayangkan, musuhnya sendiri yang bilang itu. Jadi kata Nadhr bin Haris, kan dulu itu Rasulullah, kalian tahu dia itu anak muda dan paling kalian ridhoi, paling jujurnya, paling amanahnya. Nah, kalian aku itu. Nah, sekarang ketika dia sudah beruban, ya sudah tua nih, bahasa kasarnya seperti itu, dan dia membawa risalah Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada kalian, tiba-tiba kalian mengatakan sihir, padahal dulu kalian tidak mengatakan seperti itu. Nah, itu artinya bentuk pembelaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya janganlah bilang begitu. La, dia mengatakan la, tidak, wallahi, demi Allah, bahkan dia bersumpah, demi Allah, ma huwa bisahir, dia bukanlah seorang penyihir. Apa ini kucing-kucing? Ya, ya, itu lagi ke Semarang itu kucing. Itu lah. Ya, ya serius. Tidak ada malunya itu. Ya, ya, ya. Mana naik nih? Ya. Nah, itu cari lokasi yang aman di atas nih. Oke. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, betul kina ya. Oke. Qala dzalika, ya, ia berkata yang demikian itu, artinya Nadhr bin Haris mengatakan seperti itu fi ma'aradil ittifaqi,
pada saat atau pada situasi yang al-ittifaq, yang kebetulan sama, bertepatan ya, ala ma yaqulunahu, atas apa yang telah dikatakan ia oleh orang-orang, lil arabi, kepada orang Arab, alladzina yahdurunal musima, yang mana mereka semua itu menghadiri musim haji yang dimaksud ini. Jadi Nadhr bin Haris ini mengatakan ini kebetulan sama dengan orang-orang yang katakan, orang-orang yang selain daripada orang Arab yang datang berangkat haji. Nah, orang-orang ini mengatakan kepada orang-orang Arab, nah, itu Muhammad itu bukan orang sembarang, nah, dia bukan penyihir, dia bukan kahin dan lain sebagainya. Nah, sepakat atau bertepatan sama perkataan Nadhr bin Haris dengan mereka. Oke, mana tadi ini? Hatta yakunu, sehingga adalah mereka semua ini orang-orang pada saat itu muttafiqina, mereka sama sepakat ala qaulim maqbulin yaqulunahu, atas satu perkataan yang bisa diterima yang mana mereka katakan itu. Artinya mereka katakan itu terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Dia bukan seorang penyihir. Itu semua orang-orang seperti itu. Nah, Nadhr bin Haris juga ternyata sama dengan orang-orang yang berangkat haji yang datang dari luar, itu sama tanggapan dia terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang Quraisy sendiri justru mereka itu yang mengatakan sahir, kahin dan lain sebagainya. Jadi ini versi kitab ini ya. Kalau riwayat lengkapnya itu Nadhr bin Haris ini, jadi sehingga muncul ini perkataannya seperti ini. Kalau saya tidak salah di dalam ibarat lain itu si Abu Jahal, dia pernah menawarkan diri kepada orang-orang pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy. Kata dia, kalau kalian tidak berani untuk mengusik Muhammad, biar saya saja, kalau kalian tidak berani. Nah, akhirnya orang-orang pada saat itu mengkompor-kompor dia. Oke, lakukan kalau berani. Kalau melakukan itu, nah, halang oleh orang-orang Bani Muttalib, keluarga-keluarga Rasulullah. Nabi bilang, tidak, saya akan coba. Nah, akhirnya orang-orang itu menunggu reaksi daripada Abu Jahal keesokan harinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara sholat di depan Ka'bah, pada saat itu dia ambil batu besar, Abu Jahal itu, kemudian dia mau turunkan kepada kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau dibuang itu batu kepada kepalanya. Nah, tiba-tiba pada saat itu dia melihat sesuatu di depannya yang tidak dilihat oleh orang lain. Pada saat itu ada semacam hewan, ada semacam onta yang bentuknya itu jelek sekali dan besar sekali seperti raksasa, mau menerkam dia. Nah, pada saat dia mau buang itu, tiba-tiba dia tidak bisa bergerak. Jadi orang melihat itu, ya ada apa ini, kenapa tidak nak buang itu batu? Ternyata ada sesuatu yang dilihat oleh Abu Jahal pada saat itu. Ternyata yang datang itu atau yang menampakkan diri seperti makhluk yang sangar itu adalah malaikat Jibril. Nah, setelah itu tidak jadi, terpaksa nak buang batunya, lari. Kemudian bertanyalah orang-orang pada saat itu, kenapa kamu tidak buang saja langsung ke kepala Muhammad itu pada saat dia sujud? Kata dia, aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Pada saat itu berita itu sampai kepada Nadhr bin Haris. Nah, kata Nadhr bin Haris, barulah dia ungkapkan ini, dia kumpulkan semua orang-orang pada saat itu. Kemudian dia berkatalah sesuai dengan yang kita baca pada saat ini, kana Muhammadun fikum gulaman hadasan ardokum fikum wa asdaqakum hadisan. Panjang riwayatnya itu. Nah, kemudian kata dia, kan dia orangnya ini, Nadhr bin Haris ini, dia punya keahlian dalam masalah ilmu syair. Dia juga hebat dalam sejarah-sejarah orang-orang terdahulu. Pokoknya ada kehebatan di Nadhr bin Haris yang tidak sama dengan para pembesar yang lain. Jadi artinya bahasa mapunya dia banyak pengalaman, kurang lebih seperti itu. Jadi kata dia, ini singkat di sini. Jadi kata Nadhr bin Haris itu, kalian mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang penyihir, tetapi tidak, di sini la wallahi ma huwa bisahir, dia bukanlah seorang penyihir. Kenapa? Karena aku pernah melihat yang namanya penyihir tidak seperti apa yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kata dia. Wa qad qultum kahin, kalian itu mengatakan terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam perdukung, peramal, paranormal. Aku pernah melihat paranormal tidak seperti Rasulullah, tidak seperti Muhammad. Kalian mengatakan bahwa dia adalah penyair. Aku juga tahu yang namanya sihir-sihir itu seperti apa dan bagaimana, dan itu tidak seperti Muhammad. Nah, itu kata dia, Nadhr bin Haris ini, tetapi dia tidak masuk Islam. Walaupun dia agak bijak perkataannya di sini terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ujung-ujungnya ya,
ujung-ujungnya ternyata dia juga termasuk dalam barisan pimpinan orang-orang Quraisy itu dalam menentang habis-habisan Rasul sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari. Kalau saya tidak salah, dia mati atau terbunuh pada perang Badar. Jadi Nadhr bin Haris ini salah satu orang yang dituruni ayat yang mengatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di antara orang-orang ada yang membeli lahwal hadis, permainan kata-kata. Artinya dia orangnya itu kata-katanya itu bagus sekali, bahasa-bahasa syair, tetapi dia gunakan di jalan yang salah dalam rangka mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud yang membeli lahwal hadis, ya, perkataan-perkataan yang bagus itu dia ambil dalam rangka mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara keimanan itu yang dia gunakan sebagai uang untuk membeli itu. Artinya keimanan dia tidak mau beriman, dia buang, dia gunakan bahasa syair itu, lahwal hadis itu untuk mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah lengkapnya di beberapa ibarat. Di sini beliau musannif hanya menyingkatnya saja. Oke, terus walamma sa'ala Harqal Malikur Rum Aba Sufyana. Ya, walamma sa'ala Hiraqal. Ya, ketika bertanya Hiraqal Malikur Rum, raja Romawi, rajanya Rum ini Hiraqal, atau bahasa latinnya kita sebut dengan Hercules. Malikur Rum, rajanya orang Romawi. Siapa yang dia tanya? Abu Sufyan. Abu Sufyan dia tanya qailan, ya, dalam keadaan bertanya pada saat itu. Jadi raja ini pernah bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan di sini yang dia tanyakan ini statusnya masih orang kafir, dia belum masuk Islam pada saat itu. Oke. Qailan, dalam keadaan dia berkata, apa kata dia? Hal kuntum tahtamunahu bil kidbi qabla ayyaqula ma qala. Ya, hal kuntum, apakah kalian ini wahai orang-orang Arab, kata Raja Rum ini, kuntum adalah kalian tahtamunahu, kalian mencurigai dia, ya, kalian menganggap dia, kalian menuduh dia, mentuhmah dia bil kadhibi, dengan kedustaan, qabla ayyaqulu ma qala, sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan. Maksudnya sebelum dia mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Dulu-dulunya, kata Raja Rum ini, pernah nggak kalian itu curiga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menganggap dia bahwa dia pembohong, berdusta? Qala, pada saat itu Abu Sufyan pun menjawab, apa kata dia? La, tidak. Oh, bayangkan, musuhnya ini Abu Sufyan belum masuk Islam pada saat itu. Kata Abu Sufyan, la, tidak pernah. Jadi sebelum dia mengaku sebagai nabi, dulu-dulunya itu tidak pernah kami dengar bahwa dia orangnya pembohong. Oh, bayangkan. Oke. Faqala Hiraqal, nah kemudian berkatalah Hercules pada saat itu, makana liyada'ul kadhiba 'alan nasi wa yukadzibu 'ala Allah. Dia, ya, Muhammad itu, ya, tidak akan meninggalkan berbohong, al-kadhiba, meninggalkan kedustaan 'alan nasi, ke atas orang-orang, wa yukadzibu 'ala Allah, dan dia berdusta kepada Allah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi kalian itu, orang Arab itu, ya, Nabi kalian itu adalah orang yang tidak mau memaksa-maksakan diri untuk berpenampilan baik kepada masyarakat, nah, kemudian berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak mau sampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dia berbohong, ya, atas nama Allah. Itu maksudnya dia berbohong dengan tujuan apa? Agar supaya kalian itu tidak mendustakan dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Jadi dia akan tetap menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemudian kalian itu mendustakan dia. Nah, itu maksudnya itu. Walaupun kalian mendustakan dia tidak akan pernah berbohong. Nah, jadi memang seperti itu. Jadi bahkan ada satu ungkapan, ya, saya tidak tahu itu apakah hadis itu atau apa, yang jelasnya saya pernah temukan mengatakan begini: salah satu tanda orang yang baik itu, orang-orang yang betul-betul jujur itu, orang yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, dia tidak akan pernah berbohong walaupun pada situasi di mana situasi itu dia tidak akan selamat kecuali berbohong. Itu cara orang yang jujur, itu adalah ciri orang yang jujur, karakter orang yang betul-betul lillahi ta'ala. Mati kah ini kalau tidak bohong kah? Tapi dia tidak mau berbohong pada saat itu.
dihina kah ini kalau tidak berbohong kah, dilempari kah ini kalau tidak bohong, tidak selamat dikecuali untuk berbohong, tetapi dia tetap jujur pada saat itu. Itu salah satu orang atau ciri orang-orang yang bertakwa atau orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Nah itu yang dimaksud di sini. Jadi dia tidak mau bahasa kasar itu, menjual agama demi untuk membeli keridhaan orang-orang pada saat itu. Kalau dia mengatakan ini risalah Allah, ya risalah Allah, berarti betul dia tidak mau berbohong, disuruh untuk sholat, betul-betul disuruh untuk sholat. Nah itu maksudnya. Jadi Raja Herakl itu pada Abu Sufyan seakan-akan mengakui bahwa dia betul-betul nabi. Oke, terus ya, berarti ringkas di sini ya. Waroda dalika, ya warid hadisnya itu, kisahnya ini, kisah pertemuan Abu Sufyan dengan Raja Herakl itu fi awali Sahihil Bukhari, di awal-awal kitab Sahihil Bukhari. Jadi panjang kisahnya itu, yang jelasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang sahabat yang bernama Dihyat Al-Kalbi. Dihyat Al-Kalbi ini diutus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan surat daripada beliau kepada Raja Herakl. Yang muatan surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ila azimi Rum, dari Muhammad kepada pembesarnya Romawi. Aslim taslam, Islamlah maka kamu akan selamat. Wa yu'tillahu ajraka marrataini, maka Allah akan memberikan kepadamu dua pahala. Tetapi kalau kalian tidak mau masuk Islam, maka dosa semua rakyatmu itu kamu yang pikul. Itu muatan ringkas daripada surat tersebut, yang di dalamnya itu ada ayat yang mengatakan, yang ditulis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai orang-orang ahlul kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama. Apa dia? Yaitu untuk kita tidak menyembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyekutukan dia dengan apapun jua. Itu muatannya. Jadi nabawa itu Dihyat Al-Kalbi surat. Nah, nabawa, tapi dia cuma sampai kepada gubernur yang ada di Basra. Gubernur yang di Basra itu membawa itu kepada Raja Rum. Dihyat Al-Kalbi pada saat itu menemui raja, dan kebetulan kebetulan pada saat itu ada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pekerjaannya berdagang ya, berdagang dari Makkah ke Romawi. Kebetulan di situ ada juga Abu Sufyan. Kata Dihyat Al-Kalbi dalam hatinya, wah, rasakan ini ada musuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, Pak. Abu Sufyan itu dekat dengan raja itu. Dia dekat dengan raja. Nah, ternyata raja ini orangnya baik, orangnya bijak. Jadi sudah lama dia dengar bahwa ada isu-isu Nabi akhir zaman itu sudah keluar di negeri di Arab, sudah keluar di Makkah. Nah, sudah lama dia dengar. Nah, kebetulan ada surat itu. Pada saat ada Dihyat Al-Kalbi membawa surat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nah sekaranglah dia mau pastikan, dia mau tahu bagaimana sebenarnya ini Nabi yang mengaku Nabi akhir zaman ini. Kebetulan juga ada Abu Sufyan. Nah, ditanyalah dia. Ini pertanyaannya. Jadi kebetulan dia tidak pintar berbahasa Arab, orang Romawi, jadi ada penterjemahnya pada saat itu. Jadi ditanya, itu panjang sekali riwayatnya. Jadi kalau saya tidak salah, pertanyaan pertama itu, bagaimana orang yang mengaku nabi yang ada pada bangsa kalian, apakah dia dari garis keturunan yang bagus? Kata Abu Sufyan, ya, dia garis keturunannya rata-rata terlepas daripada sifahul jahiliyah, artinya perkara-perkara yang tidak baik di zaman jahiliyah. Kemudian kedua, bagaimana menurut kalian, apakah nabi yang mengaku akhir zaman itu adalah nabi, adalah orang yang dulu ada orang yang mengaku sebelumnya nabi? Kata Abu Sufyan, tidak pernah sebelumnya ada orang yang mengaku nabi, cuma dia saja. Kemudian dia berkata lagi, apakah sebelumnya ada keturunannya raja? Kata Abu Sufyan, tidak ada keturunannya raja, bla bla bla, panjang sampailah ke sini. Nah, di sini yang dia katakan, apakah dia, mana tadi itu? Hal kuntu, apakah kalian itu pernah mencurigai dia sebagai orang pendusta yang berbohong sebelum dia mengaku sebagai nabi? Kata Sufyan, la. Abu Sufyan, la, tidak pernah. Jadi panjang pertanyaannya. Singkat cerita setelah usai dia tanya Abu Sufyan tidak bisa berkata-kata. Pada saat itu dia berkata jujur betul, padahal musuhnya ini. Dia berkata betul terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah selesai itu, nah kemudian Raja Herakl itu mengatakan begini, fa in kana shadiqun,
apabila betul dia jujur, itu Muhammad itu, maka fasayamliku maudi aqdamai hataini, dia kelak akan menguasai tempat kedua kakiku berpijak saat ini. Itu kata dia. Andai aku dipertemukan dengan Muhammad itu dan aku bertemu betul dengan Muhammad, maka aku akan basuh kedua kakinya. Nah, itu dia beriman pada saat itu, dia percaya. Nah, mendengar perkataan raja itu, kata Abu Sufyan pada saat itu, tidak ada harapan. Laqad amira Amru ibni Abi Kabsyah. Perkaranya Muhammad, perkaranya atau kenabiannya ini sudah meluas. Dia sudah ditakuti oleh raja orang-orang yang berkulit putih. Itu kata Abu Sufyan. Nah, pada saat itu sudah mulai masuk keislaman di dalam hatinya. Tidak lama berselang kemudian Abu Sufyan pun memeluk agama Islam. Begitu dia baca suratnya itu raja, baca suratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu dia langsung menangis, dan dia berikan Dihyat Al-Kalbi, utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beberapa banyak sekali dinar perbekalan, kemudian pasukan juga diiringi dengan prajurit, diberikan, dihadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kasihan di perjalanan dirampok itu Dihyat Al-Kalbi, habis semuanya. Nah, itu cerita panjangnya ya, di ibarat atau di kitab-kitab lain terkait dengan dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Herakl terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, kemuliaannya dan lain sebagainya. Okey, terus wa qad hafizahullahu fi sigarihi, dan sungguh Allah telah memelihara beliau pada masa kecilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, min kulli a'malil jahiliyati, dari semua amalan-amalan jahiliyah. Allah jaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah itu Allah biarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemarin kalau saya tidak salah, kita pernah membahas sedikit ya, pernah saya sampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika akan melakukan sesuatu yang dilarang, yang tidak baik di dalam agama, tetapi Allah pelihara. Apa dia itu? Terkait memperlihatkan aurat pada saat itu langsung ada dalam riwayat itu, langsung ada yang pukul dari belakang, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pisah. Tidak jadi dia buka auratnya. Itu pada peristiwa pembangunan Ka'bah yang mengangkat batu dengan menggunakan baju pelapis, kurang lebih seperti itu. Okey, terus jadi di sini kata musannif, Allah memelihara beliau semenjak kecilnya lagi dari perkara amalan-amalan jahiliyah allati, terus ya, allati, yang mana ja'a syar'uhu, datang syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyarifu, yang mulia, bididdiha, dalam melawannya, dalam membantahnya, dalam berseberangan dengannya amalan jahiliyah itu. Jadi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu datang dalam rangka melawan segala amal-amal jahiliyah, dan amal-amal jahiliyah itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masa kecilnya karena dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus ya, wa bughidat ilaihil awsanu, dan dimarahkan, dimurkakan kepada dia itu berhala. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam memang benci berhala dari dulu. Kenapa? Karena Allah tanamkan ke hatinya itu perasaan tidak suka dengan yang namanya berhala. Bughdan syadidan, dengan kebencian yang sangat luar biasa, yang sangat keras kepada yang namanya berhala. Hatta makana yahduru laha ihtifalan aw aidan. Ya, hatta sampai-sampai makana tiadalah adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yahduru, pernah menghadiri laha, baginya, bagi berhala tersebut, ihtifalan ya, suatu acara, aw aidan, ataukah suatu hari raya, id, mimma yaqumu bihi ubaduha, dari apa yang diadakan, yang didirikan, maksudnya yang diadakan bihi dengannya oleh ubaduha, para penyembah berhala itu. Jadi dalam sejarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa kecil, apapun itu suatu acara terkait dengan menyembah berhala itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah hadiri itu. Jadi ada acara-acara tertentu di orang-orang jahiliyah dalam rangka yang menyembah berhala mereka. Di antaranya itu adalah musim panen. Jadi kalau musim panen itu biasanya sesembahan itu diperbanyak pada saat itu, disembahkan kepada berhala. Nah, itu acara-acara pesta panen yang ada persembahan kepada berhala tidak pernah dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus waqala alaihi salam, dan berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sendiri yang mengatakan ini, lamma nasya'tu, ya, ketika aku sudah beranjak dewasa, ya, sudah berkembang,
Bughidat ilayyal ausan, ya, dimarahkan, dimurkakan, dibencikan kepadaku itu berhala. Wa bughidha ilayya syi'ru, dan dibencikan kepadaku yang namanya syair. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka yang namanya berhala dan juga tidak suka yang namanya syair. Kenapa? Karena syair itu adalah sesuatu yang banyak mengandung yang tidak baik. Syair itu terkadang digunakan oleh orang-orang pada zaman tersebut untuk membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-katanya itu, baik-baik syair itu dilantungkan untuk menyindir Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyakiti hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa ada juga syair-syair yang baik, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam punya penyair yang bernama Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, itu penyairnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apapun itu yang namanya syair, kalau bisa tinggalkan. Jangan coba-coba berlantung, bersenandung, bernyanyi dan lain sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Dalam satu ayat dikatakan begini, asy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu, para pujangga itu diikuti oleh orang-orang yang sesat, diikuti oleh iblis, diikuti oleh setan. Alam taro annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah engkau lihat Muhammad bahwa mereka di setiap lembah, di setiap tambah, di setiap tempat itu seperti orang kebingungan, orang yang tersesat. Yaitu syair. Jadi banyak larangan di dalam Al-Quran. Dalam surah Yasin mengatakan begini, apa itu yang masalah syair? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Kami tidak pernah ajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya syair, dan itu tidak layak bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa tinggalkan ya, kecuali yang baik. Itu pun yang baik saya sarankan kalau bisa jangan di depan orang. Kalau mau bernyanyi sembunyi, yang tidak ada orang yang dengar kalau mau. Jadi jangan terlalu banyak bernyanyilah, kurang lebih seperti itu, karena banyak larangan. Silahkan bernyanyi, tetapi yang terkait dengan qasaid, dengan madaih, dengan hal-hal yang bagus, yang mengingatkan kita kepada Allah, yang memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kayak kelakuan si kucing garon, tinggalkan yang begitu. Iwa peye, nasi jagung, tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Apapun itu yang namanya syair, kalau tidak ada gunanya jangan mikasian, jangan. Silahkan saja bersyair kalau tidak ada orang yang dengari. Karena kenapa? Syair itu orang dahulu, sebagian orang mengatakan begini, syair itu adalah bentuk serangan kepada seseorang yang mana kita tidak mampu menyerang dia secara fisik. Kita marah sama seseorang, kita tidak suka seseorang, kita tidak baik kalau kita pukul orang tersebut. Misalnya taruhlah orangnya itu sembarang lah, pokoknya tidak mau ki, akhirnya bagaimana? Menyanyi ki untuk menyinggung dia. Nah, itu tidak baiknya. Jadi itu bukan melukai raga, tetapi melukai hatinya orang. Ya apalah banyak coba nyanyi siapa yang pintar menyanyi di sini, menyanyi. Misalnya orangnya itu sombong, misal saja orangnya sombong, kita tidak suka sama dia, tapi kita tidak mau pukul dia, akhirnya kita menyinggung dia. Apa yang ada kaitannya dengan sombong? Ya, sombong. Silakan yang tahu nyanyi. Apa? Ya, tidak maksud saya ini nyanyiannya yang berkaitan dengan itu. Sombong. Apa? Atau misalnya orang itu dia tuduh itu pembohong, misalnya ya, orang itu dia tuduh pembohong, orang itu di dalam hatinya pembohong ini orang, selalu kena bohong, misalnya di dalam hatinya, tapi tidak mau nak pukul itu orang, dia benci itu orang, tidak mau agar, jadi dia singgung saja dengan nyanyi yang begitu. Nah, misalnya pembohong terkait jangan ada dusta di antara kita. Lalu adalah nyanyi begitu. Kalau tidak salah nyanyian yang orang dulu itu, nyanyi Dewi Yul, Bu Rori Marantika. Jadi lagu-lagu sekarang saya jarang tahu dulu ya, lagu-lagu di zaman saya saja yang saya tahu ya, kurang lebih seperti itu. Jangan ada dusta di antara kita, kasih, ada begitu-begitunya lah. Ya memang sih dia bernyanyi, tetapi maksudnya itu orang. Nah, itu tidak baiknya yang namanya syair. Itu tidak baiknya namanya
nyanyi. Kalau mau menyanyi yang tidak ada orang dengar, supaya tidak ada orang yang tersinggung, silahkan saja. Atau mau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak anda tahu oleh orang. Ake kohi hoya hoba. Betul nggak artinya? Itare unta hota he, kamu bahasa itu. Nyanyi yang begitu, tidak ada orang yang tersinggung, tidak ada. Hatta ya, kata sebagian orang, hatta lagu-lagu religi itu pun terkadang membuat orang tersinggung. Biasa. Misalnya ada orang berkerumun, ribu-ribu dan lain, wah ketawa kayak lupa akan akhirat, misalnya seperti itu, hura-hura dan lain sebagainya. Teman-temannya begitu, kayak lupa akan akhirat. Dia menyanyi tentang kematian dan lain sebagainya. Nah, apa itu kematian? Lagunya Pasha Ungu. Mati bila engkau hindari. Ya begitu, tapi menghampiri. Kan begitu. Nah, ya sudah nih. Maksud saya apa? Memang itu religi, tetapi niat dia menyanyi begitu untuk melukai perasaannya itu orang. Kalau mau kau agar supaya dia tobat, jangan kau lukai perasaannya, langsung saja. Jangan begini, di dalam agama kita tidak boleh begini. Itu tidak baiknya, namanya sihir. Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, wa bughidha ilayya syi'ru. Aku benci, tidak pernah suka yang namanya syair, ya, kecuali lagu-lagu yang madaih ya. Kalau memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada enggak singgungan di situ? Tidak ada. Silakan kasidah terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, banyak-banyak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Lagu-lagunya Opi misalnya, silakan yang seperti itu. Lagu-lagunya Maher Zain, lagu-lagunya Nisa Sabian, yang agama-agamis, silakan. Tetapi kalau yang ini yang membangkitkan syahwat, yang menyinggung perasaan orang, yang membuat orang tersakiti hatinya, itu kalau bisa tinggalkan. Bukan lebih seperti itu. Jadi wama yang bagilah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak layak bagi dia yang namanya syair. Ya, sekali lagi, jangan juga langsung semua yang namanya nyanyi tidak baik, semua yang namanya syair tidak baik, karena memang ada juga penyair Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan bin Sabit dan lain sebagainya. Nah, itu penyair-penyair Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia gunakan syairnya untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menanamkan kecintaan kepada Allah, begitu juga kepada Rasulnya. Nah, yang begitu-begitu misalnya. Oke. Sampai ini ya, mana tadi walam ahummu bi syai'in wa begitu ilayah, sampai di situ misalnya kayaknya dulu. Kita tutup saja sampai di situ. Oke, silahkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana madaya wasi'al karami. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah Akbar. يا رب صل عليه وسلم